Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Kali ini akan membahas materi tentang asam, basa, dan garam. Dan selalu saya ingatkan, jangan lupa like dan subscribe video ini sebagai salah satu penyemangat untuk selalu menebarkan kebaikan berupa ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita temukan berbagai zat ataupun makanan yang mengandung senyawa asam, basa, dan garam. Misalnya saja cuka yang memiliki rasa yang masam. Umumnya, cuka digunakan untuk penambah cita rasa pada makanan. Sebagai contoh, bakso. Udah wajib banget kan pakai cuka, ya nggak sih? Kalau enggak, pasti rasanya kurang mantap, ya kan? Nah, selain senyawa asam, dikenal juga senyawa basa. Senyawa basa dapat menetralkan senyawa asam. Perhatiin deh, kalau kalian sedang kerasa mahnya. Pada saat itu, kadar asam lambung dalam lambung terlalu berlebih. Nah, senyawa basa pada obat mah seperti aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida dapat menetralkan asam berlebih pada lambung. Yang menarik lagi, jika senyawa asam dan basa direaksikan, maka akan terbentuk suatu senyawa garam loh. Tapi jangan hanya bayangin garam sebatas garam dapur aja ya. Nah, jadi apa sih senyawa asam, basa, dan garam? Yuk simak terus video ini. Adik-adik, istilah asam atau acid berasal dari bahasa Latin acidus, yang berarti masam. Semua senyawa asam memiliki rasa masam pada saat itu. Yang cukup terkenal adalah cuka, air perasan lemon, dan yogurt. Tapi adik-adik, tidak semua ya senyawa asam memiliki rasa masam. Kopi adalah salah satunya. Walau termasuk senyawa asam, tapi rasanya pahit. Nah, kalau basa atau alkali berasal dari bahasa Arab alkoli, yang berarti abu. Rasa pahit merupakan salah satu sifat zat yang bersifat basa. Kita dapat mengenali asam dan basa dari rasanya. Namun, kita dilarang mengenali asam dan basa dengan cara mencicipi langsung karena cara tersebut bukan merupakan cara yang aman. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, pengertian asam dan basa akhirnya bergeser pada penemuan definisi yang lebih ilmiah. Ada 3 konsep yang dianggap paling tepat dalam menjelaskan teori asam dan basa. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kalinya dikemukakan oleh Svante August Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dan melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Perhatikan contoh ionisasi senyawa asam dalam air. HCl dalam air akan terionisasi, melepaskan ion H+ dan Cl-. Begitupun dengan CH3COOH dalam air, akan terionisasi dan melepaskan ion H+ dan ion CH3COO-. Karena HCl dan CH3COOH melepaskan ion H+, maka keduanya merupakan asam. Sedangkan untuk ionisasi senyawa basa dalam air, contohnya ketika KOH dilarutkan dalam air, maka KOH akan melepaskan ion OH-. MgOH 2 kali pun begitu. Karena melepaskan ion OH-, maka keduanya merupakan basa. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted dan Lowry menyatakan bahwa asam merupakan zat yang memberi atau donor proton. Proton di sini ion H+ ya adik-adik. Sedangkan basa adalah zat yang menerima atau sebagai akseptor proton. Teori ini dapat menjelaskan sifat keasaman dari senyawa asam yang tidak mengandung unsur hidrogen atau sifat basa yang tidak mengandung suatu hidroksida. Sebagai contoh, ada 2 zat yang bereaksi, yaitu HCl dan H2O. Dengan menggunakan teori Bronsted-Lowry, maka dapat ditentukan mana zat yang merupakan asam dan mana yang basa. Oke, perhatikan, A pada HCl ini dapat diberikan kepada H2O. Karena H2O menerima H, maka bertambahlah jumlah H yang ada pada H2O
dari 2 menjadi 3. Karena ion H+ atau proton pada HCl sudah diberikan, maka dia kekurangan proton sehingga muatannya -1. Kenapa -1? Karena proton yang dilepaskan atau yang diberikan itu 1. Sebaliknya, H2O menerima proton sehingga dia kelebihan proton dan ditandai dengan +1 karena menerima 1 proton. Sehingga reaksinya menjadi seperti ini, di mana HCl sebagai asam karena donor proton dan H2O sebagai basa karena menerima atau akseptor proton. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Menurut definisi asam basa Lewis, menjelaskan bahwa sifat asam atau basa suatu senyawa bergantung pada kemampuan senyawa tersebut untuk memberi atau menerima pasangan elektron. Maka, menurutnya, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedang basa adalah donor pasangan elektron. Perhatikan reaksi antara NH3 dan BF3 berikut. Di sini, kita lihat ada satu pasang elektron bebas pada atom pusat N. Nah, pasangan elektron ini kemudian diberikan kepada BF3 untuk digunakan bersamaan agar dapat membentuk ikatan kovalen koordinasi sehingga menghasilkan senyawa ini. Berarti, karena NH3 memberikan pasangan elektron, maka NH3 adalah basa. Sedang BF3 yang menerima pasangan elektron adalah asam. Oke adik-adik, setelah pengertian asam dan basa, sekarang kita beralih ke pengertian garam. Kalian udah pasti tahu dong, kalau orang sakit perutnya, mual, muntah, itu umumnya disebabkan karena asam lambungnya meningkat. Nah, untuk menetralkan kelebihan asam lambung, dokter biasanya meresepkan antasid atau obat mah. Antasid itu mengandung basa yang dapat menetralkan kelebihan asam lambung. Adik-adik, umumnya zat-zat dengan sifat yang berlawanan seperti asam dan basa cenderung bereaksi membentuk zat baru. Bila larutan asam direaksikan dengan larutan basa, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan ion OH- dari basa membentuk molekul air. Perhatikan reaksi kimia berikut. NaOH direaksikan dengan HCl. Ion H+ dari asam akan bereaksi dengan OH- dari basa membentuk air. Sedang Na atau natrium ini akan mengikat Cl atau klor membentuk garam natrium klorida atau NaCl. Karena air bersifat netral, maka reaksi asam dengan basa disebut juga reaksi penetralan. Sehingga, garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dengan basa atau reaksi netralisasi. Garam dapat bersifat asam, basa, atau netral tergantung pada jenis asam basa pembentuknya. Garam asam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam basa terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Sedang garam netral terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, adik-adik, kekuatan suatu asam atau basa tergantung bagaimana senyawa tersebut dapat diuraikan menjadi ion-ion dalam air. Peristiwa terurainya suatu zat menjadi ion-ionnya dalam air disebut ionisasi. Asam atau basa yang terionisasi secara sempurna dan mempunyai derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1 dalam larutan merupakan asam kuat atau basa kuat. Sebaliknya, asam atau basa yang hanya terionisasi sebagian atau memiliki derajat ionisasi kurang dari 1, maka larutan tersebut merupakan asam lemah atau basa lemah. Berikut ini adalah contoh asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Adik-adik, kita juga bisa meramalkan sifat suatu larutan melalui derajat keasaman. Derajat keasaman adalah skala yang dapat menunjukkan sifat asam, basa, atau netral suatu larutan. Oh ya, derajat keasaman juga disebut pH atau power of hydrogen. Nilai pH juga dapat digunakan untuk menentukan kekuatan suatu asam dan basa. pH ditunjukkan dengan skala 0 sampai 14. Di mana larutan dengan pH kurang dari 7, maka larutan tersebut bersifat asam. Larutan dengan pH sama dengan 7 berarti sifatnya netral,
dan larutan dengan pH lebih dari 7, maka larutan tersebut bersifat basa. Semakin mendekati 0, maka semakin kuat suatu asam, dan semakin mendekati nilai 14, maka semakin kuat suatu basa. Dan adik-adik, walau secara teori pH netral adalah 7, namun pH 6,5 sampai 7,5 masih tergolong netral. Oke, sekarang kita ke pembahasan indikator asam basa. Banyak sekali larutan di sekitar kita, baik yang bersifat asam, basa maupun netral. Cara menentukan sifat asam dan basa larutan secara tepat yaitu menggunakan indikator. Indikator yang dapat digunakan adalah indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat-zat yang menunjukkan indikasi berbeda dalam larutan asam dan basa. Kalau garam sendiri ada yang bersifat asam, basa, dan juga netral ya adik-adik. Jadi, sifat larutannya bisa ditunjukkan dengan indikator asam basa. Nah, indikator ada dua jenis. Yang pertama, indikator buatan, yang kedua, indikator alami. Yang termasuk indikator buatan adalah kertas lakmus, indikator universal, dan indikator bahan kimia. Sedang untuk indikator alami, tentunya berasal dari alam ya, yang bisa kita manfaatkan untuk mengetahui sifat suatu larutan. Dan tentunya mudah didapatkan di sekitar kita, contohnya kunyit. Untuk identifikasi menggunakan kertas lakmus, ada dua macam kertas lakmus ya, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah dalam larutan asam tetap merah, dan dalam larutan basa berwarna biru. Lakmus biru dalam larutan asam berwarna merah, dan dalam larutan basa berwarna biru. Dan lakmus merah maupun biru dalam larutan netral tidak berubah warna. Indikator lainnya adalah indikator bahan kimia. Indikator-indikator ini mampu mengidentifikasi larutan dengan cara berubah warna pada pH yang spesifik. Perubahan warnanya khas, sehingga dapat menunjukkan karakteristik atau sifat dari derajat keasaman atau kebasaan. Indikator bahan kimia memiliki trayek pH tertentu sehingga kita dapat memperkirakan nilai pH suatu larutan. Ini adalah tabel trayek pH dan perubahan warna beberapa indikatornya. Yuk perhatikan perubahan warna indikatornya dalam larutan asam dan basa. Dalam larutan asam, metil merah berwarna merah, dan dalam basa berwarna kuning. Dalam larutan asam, metil jingga atau sindur metil berwarna merah dan dalam basa berwarna kuning. Fenolphthalein dalam asam tidak berwarna dan dalam basa berwarna merah anggur. Kemudian untuk bromtimol biru dalam asam berwarna kuning dan dalam basa berwarna biru. Kita juga bisa mengetahui pH suatu larutan menggunakan kertas indikator universal. Mudah banget menggunakannya. Kalian tinggal celupkan kertas indikator ke larutan yang akan diuji, kemudian kalian tinggal bandingkan deh perubahan warna pada kertas dengan warna standar pada kemasan kertas indikator tersebut. Nah, tentunya yang paling mudah adalah dengan menggunakan pH meter. Ada banyak macamnya ya. Kalian tinggal celupkan ke larutan yang akan diuji, muncul deh pH-nya di layar. Cakep banget kan? Dan cara lain untuk mengidentifikasi sifat asam atau basa suatu zat dapat menggunakan indikator alami. Berbagai bunga yang berwarna atau tumbuhan seperti daun pandan, kunyit, dan kulit manggis dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Sebagai contoh, ambillah kulit manggis, kemudian ditumbuk ya sampai halus, kemudian dicampur dengan sedikit air. Nah, warna ekstrak kulit manggis adalah ungu dalam keadaan netral. Jika kita teteskan ekstrak kulit manggis ke dalam larutan asam, maka akan terjadi perubahan warna dari ungu menjadi coklat kemerahan. Dan jika kita teteskan ekstrak kulit manggis ke dalam larutan basa,
maka akan terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru kehitaman. Oke adik-adik, setelah kita mengenal asam, basa, dan garam, baik pengertian ataupun sifat-sifatnya, tentunya kalian sekarang udah ngeh gitu ya, bahwa ternyata ini loh asam, oh itu tuh basa, itu ternyata termasuk senyawa garam. Karena memang senyawa-senyawa asam, basa, dan garam banyak di sekitar kita. Oke, lantas apa aja sih manfaat senyawa asam, basa, dan garam? Baik, yang pertama manfaat senyawa asam. Kalian pastinya sering dong minum es jeruk. Wih, seger banget apalagi kalau lagi cuacanya panas banget. Nah, kalian kan suka ngerasa ada asam-asam gitu kan ya? Yap, itu karena jeruk mengandung asam sitrat dan juga mengandung vitamin C atau asam askorbat untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk mencegah sariawan. Contoh lainnya, aki mobil. Aki mobil menggunakan asam sulfat loh, yang juga disebut dengan air aki, untuk menyalakan mesin kendaraan. Hati-hati jangan sampai kena tubuh, karena sangat korosif, sehingga dapat melukai tubuh kamu. Juga ada yogurt, minuman susu berfermentasi yang enak banget. Yogurt mengandung asam laktat yang dapat membantu melawan infeksi dan bakteri dan juga bagus untuk melancarkan pencernaan. Selain asam, kita juga perlu mengenali basa di sekitar kita. Basa adalah senyawa yang umumnya memiliki rasa pahit. Aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida merupakan senyawa basa yang terdapat dalam obat mah yang berperan untuk menetralisir kelebihan asam lambung. Kemudian ada semen, yang merupakan material bangunan penting dalam konstruksi bangunan mengandung senyawa basa, yaitu kalsium hidroksida. Sedang natrium hidroksida merupakan bahan pembuatan sabun, juga digunakan untuk membersihkan saluran air atau WC yang mampet. Natrium hidroksida juga dikenal dengan nama soda api. Next ke manfaat senyawa garam. Adik-adik, senyawa garam yang umumnya kalian tahu adalah garam dapur, yang digunakan sebagai bumbu masakan. Garam dapur, nama dagangnya. Nama kimianya itu adalah natrium klorida. Nah, kalian pernah dengar tawas? Tawas adalah senyawa garam dengan nama kimia aluminium sulfat yang biasanya dipakai untuk menjernihkan air, dan tawas juga bisa digunakan sebagai koagulan pada deodoran. Kemudian nih, kalian yang suka bikin kue, ada senyawa garam yang digunakan sebagai pengembang adonan kue. Kalian mengenalnya dengan nama baking soda. Yap, itu adalah natrium hidrogen karbonat. Dan ada senyawa garam yang dengan nama natrium sulfonat, yang dia merupakan bahan untuk membuat deterjen. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Materi asam, basa, dan garamnya sudah tuntas. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.